Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa kesehatan, berupa kesempatan, serta umur panjang. Tidak lupa yaitu kenikmatan, yaitu iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita senantiasa selalu bersyukur dan dapat kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam tetap tercurahkan, tersampaikan kepada uswatun hasanah, kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan dapat itu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya Gunawan, mahasiswa IAIN Metro Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Ya, kali ini saya akan menyampaikan, ya, hukum menjamak sholat dalam keperluan atau dalam kondisi darurat kebutuhan menurut para kalangan mazhab dan juga para pendapat dari ulama. Nah, teman-teman semua, sholat itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, terutama dalam kita beragama Islam. Bahkan sholat merupakan rukun Islam. Jikalau seorang menjalankan sholat, berarti dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat agama Islam. Sholat juga merupakan tiang agama. Jika seorang itu melakukan sholat, berarti dia menegakkan agama Allah. Dan jikalau dia meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ciri seorang hamba Allah adalah yang senantiasa menjalankan sholat. Nah, Islam, ya, agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mengatur aktivitas manusia, dan agama Islam tidak memberatkan sama sekali bagi hamba-hamba yang memeluk agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani suatu kaum melainkan dengan kesanggupannya. Teman-teman semua, setiap manusia, ya, pasti memiliki kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki kesibukan masing-masing. Setiap manusia pasti memiliki hajat tertentu. Nah, kemudian bagaimana ketika hajat tersebut, ya, bisa menghalangi dirinya untuk melaksanakan syariat Islam berupa untuk melaksanakan sholat. Sedangkan ibadah sholat adalah wajib hukumnya dilakukan oleh umat Islam. Maka ini yang perlu kita kaji, bagaimana pandangan dari kalangan mazhab dan juga pandangan para ulama mengenai menjamak, ya, menjamak sholat karena keperluan. Nah, jadi teman-teman semua, insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Oleh karenanya, mari kita sama-sama belajar. Kita lihat bagaimana pandangan-pandangan dari para ulama, para mazhab dan juga para orang-orang yang ahli hadis mengenai hal tersebut. Teman-teman semua, menjamak sholat. Jamak itu artinya apa? Yaitu menggabungkan, ya, dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya, salat zuhur dengan salat asar kita laksanakan di waktu zuhur. Ini dinamakan salat jamak takdim, yaitu dilaksanakan di awal waktu. Ketika kemudian salat maghrib dan isya kita laksanakan di waktu maghrib, yaitu disebut dengan jamak takdim, jamak yang dilakukan di awal waktu. Dan juga ada jamak takhir, yaitu jamak yang kita laksanakan di akhir waktu. Contohnya tadi sholat zuhur dan sholat asar kita laksanakan di waktu asar, dan juga sholat maghrib dan isya kita laksanakan di waktu isya. Nah, ini adalah pengertian jamak, yaitu menggabungkan dua sholat fardu, ya, dalam satu waktu, seperti itu. Kemudian, ya, bagaimana
di kalangan kita ya, ketika kita ada keperluan dan juga kondisi yang sangat darurat untuk menjamak sholat. Nah teman-teman semua, ada beberapa kondisi darurat atau ada beberapa kebutuhan yang benar-benar mendesak yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Seperti ya, yang pertama adalah ketika seseorang terjebak dalam kemacetan yang sangat panjang. Nah apalagi ini di musim mudik, di musim di akhir Ramadan, orang-orang banyak yang mudik ke kampung halaman, sedang pastilah di jalan itu ya, di perjalanan pasti akan ada kemacetan. Nah, bagaimana ketika dalam perjalanan terjebak macet yang sangat panjang sedangkan waktu sholat itu sudah habis. Nah kemudian ada lagi seorang dokter yang melakukan operasi. Nah teman-teman semua, melakukan operasi ya, ketika seorang dokter melakukan operasi itu tidak memerlukan waktu yang sangat panjang, memerlukan sangat waktu panjang, sedangkan ketika itu ada waktu sudah memasuki untuk sholat. Kemudian ada lagi kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu ketika siswa melakukan melakukan ujian. Nah, sedangkan memerlukan waktu yang panjang juga. Kemudian ada lagi kebutuhan seperti security yang menjaga aset yang sangat berharga, menjaga barang-barang yang sangat berharga. Inilah beberapa contoh ya, kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Seperti ini contohnya. Nah teman-teman semua, kemudian apa sih dasar hukum ya, dasar hukum orang diperbolehkan untuk melakukan jamak sholat? Nah sebagaimana di sini saya akan menjelaskan ada beberapa dasar hukum ya, terutama saya mengambil dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang ketika itu Rasulullah pernah melakukan sholat jamak, dan ini bisa kita ikuti atau bisa kita lakukan di keadaan sekarang ini. Yang pertama dasar hukum jamak sholat, hadis riwayat dari Ibnu Majah, hadis riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah pernah ya ketika itu sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. Itu sholat zuhur dan asar dan juga maghrib dan isya. Lalu sahabat Rasulullah yang bernama Ayub mengatakan bahwa berkata atau bertanya kepada Rasulullah, apakah ketika itu dalam keadaan hujan lebat? Kemudian seorang sahabat Jabir ya menjawab, iya, kemungkinan dalam keadaan hujan lebat. Nah hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yang pertama dasar hukumnya, artinya Rasulullah pernah sholat di Madinah ya, kemudian melakukan sholat jamak yaitu 7 dan 8 rakaat. Nah gitu. Kemudian ditanya apakah Rasul melakukan ini dalam keadaan hujan lebat? Kemudian seorang sahabat Jabir mengatakan kemungkinan iya. Nah, ini yang pertama dasar hukum. Yang kedua adalah hadis riwayat Anas bin Umar. Nah, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir. Beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian beliau turun dari tunggangannya menjamak sholat zuhur dan asar. Dan apabila sebelum matahari tergelincir, maka beliau menjalankan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian berangkat untuk perjalanannya. Nah ini dasar kedua, yaitu dari hadis riwayat Anas bin Umar. Kemudian ada lagi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, apa bunyinya? Yaitu dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saat perang Tabuk, yaitu matahari telah condong dan beliau berangkat, maka menjamak sholat antara zuhur dan asar. Dan jika sudah dalam perjalanan ya sebelum matahari condong, maka mengakhirkan sholat zuhur sampai berhenti untuk sholat asar. Kemudian dan pada waktu sholat maghrib sama, Rasulullah melakukan sholat jamak. Kemudian jika matahari tenggelam sebelum berangkat, maka menjamak sholat maghrib dan isya. Tetapi jika sudah berangkat, yaitu sebelum matahari tenggelam, maka Rasulullah mengakhirkan sholat waktu sholat maghrib sampai berhenti sholat isya. Kemudian menjamak sholat keduanya. Ini hadis ketiga. Kemudian hadis keempat, dasar hukum untuk melaksanakan sholat jamak. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Apabila Nabi hendak melakukan 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur dan hingga
awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Teman-teman semua, lanjut ke hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari jalan Sa'id bin Jubair. Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dan isya di Madinah pada waktu aman dan tidak ada hujan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melakukan hal ini supaya tidak memberatkan umat dari Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, apa yang beliau kehendaki yang demikian itu, yaitu melaksanakan sholat tadi, menjamak tadi dalam keadaan pada waktu aman dan juga tidak ada hujan, yaitu beliau menghendaki untuk tidak memberatkan umat dari beliau. Ini hadis yang kelima, dasar Rasulullah melakukan jamak sholat. Nah teman-teman semua, kemudian semua ulama atau semua mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali dan juga Syafi'i sepakat menjamak sholat itu diperbolehkan. Tetapi dalam pandangan empat mazhab ini berbeda pandangan dalam kondisi apa diperbolehkan untuk menjamak sholat. Oke, di sini ada beberapa. Menurut ulama Hanafiyah, yaitu tidak diperbolehkan jamak sholat kecuali pada hari Arafah, yaitu saat ihram, yaitu jamak takdim antara zuhur dan asar, dan juga pada malam hari, yaitu di Muzdalifah, yaitu jamak takhir antara maghrib dan isya. Alasan mereka yaitu sholat takhir saat berada di waktu sholat pertama, yaitu waktu berpergian sekiranya belum habis sampai takbiratul ihram, sampai sholat kedua selesai. Kemudian sebagian ulama atau para jumhur ulama itu berpendapat memperbolehkan menjamak sholat dengan 3 keadaan. Yang pertama pada saat takut, yang kedua saat turun hujan atau dalam keadaan dingin, cuacanya dingin. Kemudian jamak di Arafah dan Muzdalifah. Kemudian dari ulama Malikiyah yaitu berpendapatan ketika yang pertama karena berpergian, yang kedua karena hujan, yang ketiga dalam keadaan gelap atau ketika itu cuaca dalam keadaan hujan dan juga berlumpur, maka ini menjadi alasan diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan jamak di Arafah dan Muzdalifah. Nah, jadi seperti ini. 4 keadaan merupakan rukhsah dari tadi. Keadaan berpergian, hujan, kemudian gelap dan berlumpur, kemudian sakit, ini yang merupakan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Sedangkan jamak di Arafah dan Muzdalifah menurut pandangan ulama Malikiyah yaitu disunahkan. Kemudian menurut kalangan dari Hanbaliyah berpendapat bahwa menjamak sholat ya takdim maupun takhir itu diperbolehkan dengan 8 keadaan. Yang pertama dalam berpergian dalam rangka tidak bermaksiat. Yang kedua itu dalam keadaan sakit yang memberatkan untuk sholat. Kemudian karena menyusui yang memberatkan untuk melakukan sholat. Kemudian yang keempat yaitu kesulitan dalam bersuci. Kemudian yang kelima itu sulit untuk mengatur waktu sholat, awal waktu sholat. Dan juga ini hal yang sulit ya, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat menurut pandangan Hanbaliyah. Kemudian dalam keadaan isti'adah, bezer, mazi atau mimisan. Kemudian ada lagi uzur karena takut akan keselamatan dirinya, harta dan kehormatan nih, seperti sekarang ini juga ya kan, karena takut akan keselamatannya. Seperti virus corona sekarang ya, ketika seorang tidak melakukan sholat di masjid ya, itu maka bisa dilakukan di rumah. Kemudian ada lagi alasannya itu karena kebutuhan dalam kehidupan yang mendesak. Yang ke-8 yaitu menurut pandangan Hanbaliyah. Kemudian dari kalangan Syafi'i ya hanya memperbolehkan menjamak sholat yaitu ketika berpergian, saat hujan, dan juga menjalankan ibadah haji yaitu di saat Arafah dan Muzdalifah. Ini menurut kalangan dari mazhab Syafi'i, ya. Nah, teman-teman semua, kemudian bagaimana menjamak sholat dalam keperluan? Nah, yang mendesak. Nah, di sini dari pendapat tadi itu dari beberapa mazhab ya, salah satu yang paling longgar itu memperbolehkan sholat jamak adalah di kalangan Hanbaliyah.
Yang kedelapan yaitu memperbolehkan sholat jika ada keperluan yang mendesak. Kemudian ada beberapa penjelasan ulama dan syarah hadis yang memperbolehkan sholat menjamak karena ada kebutuhan yang mendesak, dengan syarat tidak menjadi kebiasaan. Ini adalah bisa dilihat juga dalam Sahih Muslim, yaitu kitab Salatul Musafirin wa Kusruha bab al-jam'u baina sholalatin fil al-hadar, yaitu menjamak sholat saat di rumah atau tidak berpergian, disebutkan dalam sebuah hadis. Seperti Rasulullah menjamak sholat zuhur dan asar di waktu Madinah pada saat itu dalam keadaan tidak takut dan tidak dalam melakukan perjalanan. Ketika ditanya mengapa Rasulullah melakukan itu, Ibnu Abbas berkata Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, ada kalangan beberapa ulama yang memberikan takwil dari hadis ini, yaitu namun yang paling umum adalah hadis ini menjelaskan tentang jamak suri. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik serta Ta'wilan Al-Aqawawi dalam kitabnya Syarhu Ma'ani Al-Azhar Imam Al-Sawqani dan Ibnu Hajar Asqalani dalam Mabar Kafuri. Nah, sholat jamak suri itu teman-teman semua artinya adalah melakukan sholat fardu secara hampir bersamaan. Sholat pertama di akhir waktu dan kedua di awal waktu. Contohnya nih, sholat zuhur akhirnya tepatnya pada jam 2:50 dan juga waktu asar jam 3:01. Nah, ini diakhirkan sholat zuhurnya, yaitu melaksanakan sholat pada waktu 2:50 dan juga untuk melakukan sholat asar di awal waktu. Maka sholat ini sebenarnya tidak sama dengan sholat jamak. Yang jelas adalah ini adalah untuk memudahkan karena para sahabat, menurut pendapat dari Syekh Atiyah Sakor, pada itu para sahabat semangat untuk memperhatikan keutamaan sholat berjamaah dan sholat di awal waktu. Nah, dan juga Rasulullah, sehingga sekali Rasulullah melakukan itu agar mereka merasa mudah bahwa mengakhirkan sholat adalah diperbolehkan. Nah, teman-teman semua, bisa kita ambil dari beberapa hadis tadi dan juga dari takwilan dari para ulama mengenai hadis Rasulullah yang mengenai diperbolehkan sholat jamaah dalam keadaan keperluan. Ya, tadi salah satunya adalah Rasul pernah sholat di Madinah, sedangkan itu dalam keadaan aman dan juga tidak dalam berpergian seperti ini. Kemudian hadis ini ini merupakan dasar diperbolehkan jamak karena ada uzur atau sakit lainnya. Hal ini menurut pendapat ulama Imam Ahmad bin Ambal dan juga Qadhi Al-Husain dan mazhab Syafi'i. Kemudian teman-teman semua, Imam Nawawi, yaitu seorang pakar hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, Syarah An-Nawawi A'la Sahih Muslim, mengatakan bahwa sekelompok ulama berpendapat bolehnya menjamak sholat dalam kondisi hadar, yaitu tidak dalam berpergian, karena suatu kebutuhan bagi orang yang tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan. Oke. Kemudian ini adalah pendapat dari Ibnu Sirin Asyab dari kalangan mazhab Maliki, Al-Qattabi, yaitu menceritakan dari Al-Qafal, Al-Syashi Kabir dari kalangan mazhab Syafi'i, dan Abu Ishaq yaitu dari Al-Mawarzi dari ulama hadis berpendapat ini dipilih oleh Ibnu Al-Munzir dan dikuatkan oleh makna lahiriah perkataan dari Ibnu Abbas, yaitu berkata Rasulullah menghendaki agar tidak memberatkan umatnya. Ibnu Abbas tidak membuat alasan dengan sakit selainnya karena Allah Maha Tahu. Nah, ini teman-teman semua, jadi sholat karena ada keperluan yang sangat mendesak itu diperbolehkan dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga Maliki beberapa ulama ya. Dengan mentawilan perkataan dari Ibnu Abbas, Rasul melakukan sholat yaitu untuk tidak memberatkan dari umatnya. Demikian teman-teman.
mengenai menjamak sholat karena ada keperluan, ya, menurut dari kalangan para mazhab dan juga para ulama kontemporer. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim dan berlaku bijak dalam masalah hal ini. Jikalau benar-benar kebutuhan kita mendesak, keperluan kita tidak bisa ditinggalkan, apa salahnya bisa kita mengambil dari mazhab Imam Syafi'i mengenai diperbolehkan untuk menjamak sholat karena ada keperluan, dengan syarat tidak menjadi kebiasaannya. Dan juga hal ini menjadi sebuah kedisiplinan bagi kita semua agar bisa menjalankan sholat dan juga tidak meninggalkan sholat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.